Misteri di Desa Tegaljati. Tahun 2013, Desa Tegaljati di kaki Gunung Merapi menjadi perbincangan. Desa kecil yang tenang itu mendadak mencekam setelah serangkaian kejadian aneh terjadi. Mulai dari suara gamelan terdengar di malam hari, hingga penemuan benda-benda kuno yang muncul tanpa sebab. Lina, seorang mahasiswi arkeologi dari Yogyakarta, datang ke Tegaljati untuk menyelesaikan tugas akhirnya tentang budaya tradisional Jawa. Ia tinggal di rumah Bu Lasmi, seorang janda tua yang dikenal ramah tetapi pendiam. Bu Lasmi sering memperingatkan Lina untuk tidak keluar rumah setelah maghrib. Di sini bukan sekedar desa, banyak yang tidak kasat mata, katanya dengan suara lirih. Pada malam pertama, Lina mendengar suara gamelan samar dari arah hutan belakang desa. Ketika ia bertanya kepada warga, mereka hanya diam atau mengalihkan pembicaraan. Salah satu pemuda desa, Bayu, akhirnya memberanikan diri memberitahu Lina bahwa hutan itu dianggap keramat. Dulu ada padepokan di sana, tapi setelah erupsi Merapi puluhan tahun lalu, padepokannya terkubur. Konon, arwah para muridnya masih di sana, melindungi sesuatu, ujar Bayu. Rasa penasaran Lina semakin besar ketika ia menemukan sebuah gelang perak di dekat sungai desa. Gelang itu memiliki ukiran yang tak biasa, menyerupai simbol matahari dengan tulisan aksara Jawa kuno. Lina membawanya ke rumah, tetapi sejak itu ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berjubah putih memanggil namanya sambil memegang keris yang berkilauan. Keanehan bertambah ketika gelang itu tiba-tiba berpindah tempat setiap pagi. Kadang di meja, kadang di lantai, bahkan pernah ia temukan di teras rumah Bu Lasmi. Saat Lina menunjukkan gelang itu pada Bu Lasmi, wajah wanita tua itu langsung pucat. Kamu harus kembalikan ini ke hutan. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi, desis Bu Lasmi. Tak mengindahkan peringatan itu, Lina memutuskan menyelidiki hutan bersama Bayu. Mereka masuk saat sore menjelang malam. Suara alam terasa begitu sunyi, seolah semua makhluk hidup menjauh. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah batu besar yang menyerupai altar, dengan ukiran sama seperti di gelang Lina. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Suara gamelan kembali terdengar, tetapi kali ini lebih keras. Bayu berteriak, meminta Lina meninggalkan gelang itu di altar. Namun, saat Lina hendak meletakkan gelang itu, sosok berjubah putih dari mimpinya muncul. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatap Lina dengan mata tajam. Kamu telah membawa sesuatu yang bukan milikmu. Suara itu bergema di udara. Lina gemetar, meminta maaf sambil meletakkan gelang itu di altar. Sosok tersebut perlahan memudar, tetapi sebelum menghilang, ia berbisik. Rahasia ini hanya untukmu, jangan pernah kembali. Keesokan harinya, Lina bangun di tepi desa, dengan Bayu di sampingnya. Mereka tidak ingat bagaimana mereka keluar dari hutan. Gelang itu tidak ada lagi, tetapi Lina merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia memutuskan meninggalkan desa hari itu juga. Beberapa bulan kemudian, Lina menyelesaikan tugas akhirnya, tetapi ia tidak pernah menceritakan detail pengalaman di Tegaljati. Namun, ia sering bermimpi tentang pria berjubah putih dan kerisnya. Setiap kali ia memimpikannya, ia terbangun dengan perasaan bahwa rahasia di hutan Tegaljati masih memanggilnya.